Dan Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Selamat pagi Opa Oma dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Semoga kita semua ada di dalam lindungan Tuhan dan kita semua baik dan sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan, boleh melewati hari lepas hari, itu semua karena kasih setia Tuhan. Dan kita juga sangat bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita boleh bertemu kembali dalam persekutuan Usinda online Kafling Polri. Walaupun kita beribadah di rumah, tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita dengan segenap hati mau beribadah kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita dan saya akan membacakan ayat panggilan dari Kolose 3 ayat 16 dan 17. Opa, Oma, dan Bapak Ibu, kita sama-sama ya membaca firman Tuhan ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kiranya ayat panggilan ini boleh menguatkan setiap kita, supaya kata dan perbuatan kita selalu harmonis, agar hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Opa, Oma, dan Bapak Ibu semuanya, mari kita menaikkan pujian dari NKB 3 bait 1-3. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya tuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapat
Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Bapak Ibu, Oma Opa, hari ini kita akan mulai ibadah usia indah. Mari kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, dengan hari yang baru, dengan napas kehidupan, kekuatan yang berasal dari Tuhan, sehingga kami usia indah masih mampu untuk melakukan ibadah. Di hari ini biarlah Tuhan yang memimpin ibadah kami dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Maha Baik. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan sukacita oleh Roh-Mu, agar setiap kami usia indah selalu berbahagia dan bersyukur dalam setiap situasi apapun juga. Pada hari ini tolong kami ya Tuhan, agar hidup kami jadi saluran berkat bagi orang lain, supaya ibadah kami ini berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhanlah yang pimpin dan Tuhanlah yang tuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Opa, Oma, dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema hari ini adalah menjadi terang dalam perkataan. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan menaikkan pujian, firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu,
saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Ini isinya empot, temulawak, kunyit, jahe merah, jahe gendut, jahe gajah itu, kencur. Nah, ditambah serai dan kayu manis. Dan cinta kasih eyang kepada kalian semua. Biar sehat, bersih. Tuhan berkati. Dadah. Shalom saudara-saudara, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja atas kami, agar kiranya setiap kami boleh diterangi untuk dimampukan memahami firman dengan benar. Bersabdalah ya Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, khususnya para usia indah pada saat ini. Kita bersyukur kita sudah memasuki tahun 2021. Kita bahkan sudah melangkah di bulan yang kedua di tahun ini. Segala yang boleh kita lalui itu semua adalah anugerah Tuhan. Saat ini memang kita masih berada di tengah pandemi, di tengah kesulitan, di tengah keterbatasan, atau di tengah bayang-bayang maut. Tapi saudara-saudara diajak supaya kita tidak terpaku oleh situasi di sekitar kita. Tapi mari kita
memaknai hidup kita. Sebab saudara dan saya diajak untuk hidup sebagai anak-anak terang. Di tengah dunia yang gelap, kita diajak hidup sebagai anak-anak terang. Itu panggilan kita sebagai orang percaya. Panggilan kita sebagai anak Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita hidup sebagai anak-anak terang? Ciri terang di dalam Efesus 5 ada 3. Berbuahkan kebaikan, berbuahkan keadilan, dan berbuahkan kebenaran. Jadi kalau saudara dan saya mau bertanya apakah saya sudah jadi anak-anak terang atau belum? Apakah hidup saya sudah menghasilkan 3K tadi? Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Saya yakin dalam hidup kita banyak melakukan kebaikan. Melakukan hal-hal yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita berbagi makanan. Kita berbagi perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan. Atau seperti Oma Ruli yang membuat jamu supaya seluruh anggota keluarganya sehat. Dan dia bersusah payah untuk membuat jamu itu karena dia ingin seluruh anggota keluarganya sehat. Itu berarti dia mau melakukan sesuatu bagi kebaikan orang lain. Tetapi yang kedua adalah melakukan keadilan. Apa itu keadilan? Saya memberi upah yang pantas kepada orang lain yang mungkin bekerja pada saya. Atau kepada orang lain yang melakukan jasa tertentu bagi saya. Atau mungkin saat ini kita seringkali memakai jasa GoFood. Ya. Kita beli makanan dan kita menyuruh GoFood untuk mengantar makanan itu ke rumah kita. Saudara-saudara, saya juga sering melakukannya. Ketika seorang pengantar mengantarkan makanan dalam hujan lebat, dan dia mengantarkan makanan yang bisa membuat kita merasa kenyang, ya mungkin harganya sudah tertera. Tapi tidak ada salahnya kita memberikan lebih untuk menghargai kerja keras dia, kebaikan dia, dan juga pengorbanan dia. Dan yang ketiga, menjadi anak-anak terang adalah melakukan kebenaran. Saudara, mungkin di antara kita ini hal yang sulit. Orang bisa berbuat baik, tapi berbuat benar itu lebih sulit. Saudara, berbuat benar, benar menurut siapa? Bukan menurut saya, tapi menurut firman Tuhan. Menurut apa kata Tuhan. Kebenaran yang seharusnya kita lakukan. Nah, dalam Efesus 5 ada contohnya. Kalau kita mau melakukan kebenaran, contohnya adalah berkata-kata benar. Jangan kosong, jangan sembrono, jangan berkata-kata kotor. Karena itu yang sepatutnya kita lakukan. Nah, saudara-saudara, di tengah pandemi ini kita nggak boleh keluar, kita terbatas, tidak boleh pergi jauh, lebih banyak di rumah saja. Tapi saya yakin, yang tidak pernah berhenti adalah kita terus berkata-kata ya. Karena kita boleh ngomong, kita boleh berkata-kata dengan bebas. Atau menulis status di Facebook. Tapi saudara-saudara, anak-anak terang harus berkata-kata benar. Jangan menyampaikan hal-hal yang tidak benar, yang separuh benar, yang belum tentu benar. Hati-hati. Kita harus menggunakan kesempatan-kesempatan kita dengan baik. Dan tidak jarang kita seringkali berkata-kata yang mungkin separuh benar, belum tentu benar. Gosip, ya, memberikan penjelasan yang sebetulnya kita juga tidak tahu itu betul atau tidak. Ada seorang yang datang kepada seorang pendeta dan mengatakan, bagaimana ya saya mau mengaku dosa karena seringkali saya ngegosip, saya berkata-kata yang nggak benar pada orang lain. Bagaimana saya bisa menarik kembali perkataan saya? Lalu pendeta itu mengatakan, coba ya, ibu merenungkan niat ibu. Sekarang ibu pergi ke pasar sambil membawa kemoceng. Dan dalam perjalanan ibu cabut bulu ayam yang ada di kemoceng itu satu persatu sampai nyampe ke pasar.
Nah, ibu itu melakukan persis seperti yang diminta oleh pendeta. Begitu dia sampai ke pasar, Pak Pendeta itu sudah ada di pasar. Lalu Pak Pendeta itu mengatakan, Ibu, tadi Ibu sudah melakukan tugas dengan baik. Kemocengnya sudah hampir botak. Hilang semua bulu-bulunya. Lalu pendeta itu mengatakan, mari Ibu kita jalan kembali. Lewat jalan yang tadi Ibu tempuh. Tapi sekarang, tolong Ibu perhatikan. Kalau ada bulu-bulu yang tadi Ibu cabut di jalan itu, pungutlah kembali. Dan kumpulkan itu dalam perjalanan pulang. Saudara-saudara, ibu itu merenung sambil dia sedih. Karena ternyata dalam perjalanan pulang, dia tidak bisa lagi memungut bulu-bulu itu. Hampir tidak sebanyak yang tadi dia buang. Ya, cuma 1-2. Karena apa? Bulu-bulunya sudah diterbangkan angin entah kemana. Dia tidak bisa mengumpulkan kembali. Dan ketika dia sudah sampai, Pak Pendeta itu mengatakan, Bu, begitulah. Kalau ibu berkata-kata, apalagi yang tidak benar, gosip, kabar angin, ya, yang belum tentu jelas kebenarannya, maka hati-hati. Karena kita tidak bisa lagi mencabut perkataan itu. Sudah tersebar entah kemana. Dan karena itu, kita harus berhati-hati dengan berkata-kata. Saudara-saudara, itu yang mau disampaikan oleh Efesus. Mari kita hidup sebagai anak-anak terang. Berkata-katalah benar. Kalau tidak benar, jangan perkatakan. Jangan menjadi gosip yang berkepanjangan, yang kemudian diteruskan oleh satu orang kepada orang lain. Hati-hati dengan perkataan kita. Kalau kita adalah anak Tuhan, kita hanya mau berkata-kata benar. Sebaliknya, penulis mengatakan, sebaiknya kita mengucap syukur. Biarlah kata-kata kita penuh dengan ucapan syukur. Karena itu akan menjadi berita baik kepada banyak orang. Itu akan menjadi kabar yang melegakan. Itu akan mendatangkan damai sejahtera. Karena itu, mari kita bersemangat menjalani hari-hari kita dengan menjadi anak terang. Tetap melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Berkata-kata benar. Biarlah Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita menghafalkan ayat firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 8b sampai 9. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kita akan berdoa syafaat. Ya Bapa dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan boleh menaungi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami teringat akan Ibu Sapala, Ibu Nurwani, Ibu Caroline, dan juga rekan-rekan yang lain yang mungkin sedang lemah tubuhnya, sedang berada dalam kondisi kurang sehat. Biar Tuhan yang tahu satu persatu, Tuhan yang jamah dan sembuhkan dan pulihkan saudara-saudara kami. Biarlah mereka boleh mengalami kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang juga berulang tahun Januari dan Februari. Ibu Ereviana, Ibu Ruth, Pak Linarto, Ibu Rusmi, Ibu Erna, dan juga mungkin saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak sebut namanya. Tuhan tahu satu persatu. Tuhan sendiri yang boleh menjamah dan Tuhan boleh menaungi mereka dengan kasih-Mu sehingga hidup mereka boleh dipenuhi dengan sukacita, hidup mereka boleh dipenuhi dengan segala kebaikan yang Tuhan sediakan. Berikanlah pimpinan-Mu atas mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk
program-program Usinda di tahun 2021 ini. Biarlah para Usinda boleh tetap bersemangat, para pengurus boleh tetap setia dalam melayani, dan biarlah segala yang baik yang boleh direncanakan di dalam kehidupan bergereja bersama dengan para Usinda. Saya mau menyerahkan hidup kami, keluarga kami, jemaat kami, dan bangsa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Opa, Oma, dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur atas firman-Nya yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Melani. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah anak-anak terang, maka kita harus hidup di dalam terang Kristus. Sebagai anak-anak terang, kita harus berbuahkan apa, Opa, Oma, Bapak Ibu? Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Tidak mudah melakukannya di dalam kehidupan kita. Namun kita berdoa, mohon Tuhan memberi hikmat dan bijaksana, agar kita dimampukan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Agar hidup kita di usia lanjut tetap menyenangkan Tuhan. Makin hari, makin berperangai seperti Kristus. Seperti lagu penutup yang akan kita nyanyikan dari NKB 122 bait 1 sampai 3. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku. Ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Menghibur orang susah, menolong yang lemah, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ya sungguh juru selamat, cemarlah hatiku, dan hanya Kau yang dapat menghapus dosaku, supaya kelak di sorga ku pandang wajah-Mu, dan aku jadi sama
akan mendengarkan berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus boleh beserta dengan saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.赞美主，恭喜春节各界兄弟姐妹们身体健康，万事如意。各位朋友们，新春快乐！祝下一年我们的苦难一切过去。但愿世人有盼望的神，领心降诸般的喜乐、平安，充满你们的心，是你们借着圣灵的能力，大有盼望。罗马书15章13节。新年快乐！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